Nah, baik, selanjutnya kita geser ke contoh yang dia memuat teorema. Dikit sebenarnya teoremanya. Kita pelajari dari contoh. Misal U sama dengan Z. Z itu Zahlen, simbol untuk bilangan bulat. Jadi kalau universe-nya adalah Z, berarti semestanya bilangan bulat gitu ya. Dan fungsi proposisi P didefinisikan sebagai berikut. Ini bukan P ya, mestinya ini fungsi proposisi Pn gitu ya, didefinisikan sebagai berikut. P dalam kurung N ya. Pn, N-nya adalah bilangan genap. Jadi Pn, N adalah bilangan genap gitu ya. Jadi kalimat yang dituju N-nya adalah bilangan genap. Nah, tuliskan kalimat dari bentuk simbolik berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Kalau menuliskan dalam bentuk kalimat mestinya bisa ya, kayak ini tadi. Kalau contoh untuk nomor 1, untuk setiap n Pn, berarti untuk setiap n elemen bilangan bulat gitu ya. Untuk setiap n bilangan bulat berlaku n adalah bilangan genap gitu ya. Untuk yang nomor 2, contohnya ini, ada n bilangan bulat sedemikian hingga, atau berlaku boleh ya, sedemikian hingga n adalah bilangan genap gitu. Bu, dikasih tambahan kata adalah boleh-boleh ya. Terus kalau ini, nah ini kita main sedikit dengan negasi, tapi hati-hati ya, kita menerjemahkannya sesuai urutannya. Di sini kalau negasi Pn berarti n bukan bilangan genap gitu ya. N bukan bilangan genap. Jadi nggak usah langsung diganti. Ini kan negasi Pn, Bu. Negasinya bilangan genap kan berarti bilangan ganjil. Kita nggak usah mengganti bentuk kalimatnya gitu. Cukup menambahkan kata bukan atau tidak atau negasi gitu ya. Jadi untuk nomor 3 ini kalau saya tulis, untuk setiap n elemen bilangan bulat, n bukan bilangan genap gitu ya, karena ada negasinya. Saya ulang, nomor 3, untuk setiap n elemen bilangan bulat, n bukan bilangan genap. Oke, clear ya. Nomor 4, negasinya ada di depan, beda sama yang ini. Kalau negasinya ada di depan berarti yang dinegasikan apa ini? Yang dibunyikan terlebih dahulu adalah negasi dari kuantor. Jadi ini kalau dibaca, tidak semua n berlaku Pn. Tidak semua n berlaku Pn. Jadi kalau diterjemahkan lengkap, tidak semua n elemen bilangan bulat berlaku n adalah bilangan genap. Kalau versi ekonomisnya, tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap gitu versi ekonomisnya. Tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Versi ekonomis. Nomor 3 tadi, semua bilangan bulat bukan bilangan genap gitu. Jadi versi ekonomisnya ya, kalau cepet-cepetan menalar gitu loh maksudnya. Terus nomor 5, ada n negasi Pn, berarti ada n negasi Pn, ada n elemen bilangan bulat yang mana atau sedemikian hingga n bukan bilangan genap. Tapi kalau yang nomor 6, karena negasinya ada di depan, berarti tidak ada. Gampang ya. Tidak ada n elemen bilangan bulat sedemikian hingga n adalah bilangan genap. Versi ekonomisnya, tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan genap. Nah, coba dinalar tuh. Tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan genap. Kan jelas salah ya di sini gitu ya. Bisa ya. Jadi versi ekonomisnya ini digunakan untuk menalar. Supaya lebih mudah kayak ini. Ada bilangan bulat yang tidak genap. Ada nggak bilangan bulat yang tidak genap? Oh, ada. Bilangan ganjil ya kan? Gitu. Berarti benar. Gitu ya menalarnya ya, kira-kira ya. Coba sekarang kita cek kalau gitu di nomor 1. Setiap n Pn berarti setiap bilangan bulat adalah bilangan genap. Atau semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Apa ya? Semua bilangan bulat itu bilangan genap? Enggak kan? Salah kan? Karena ada yang genap, ada juga yang ganjil. Berarti untuk yang nomor 1, dia ini nilainya adalah salah.
Yang nomor 2, ada n, berarti ada bilangan bulat yang merupakan Pn. Jadi ada bilangan bulat yang merupakan bilangan genap. Benar enggak? Benar ya. Karena memang ada bilangan bulat yang genap. Berapa? Bebas, boleh 2, boleh 10, boleh 100, boleh 4, boleh 0. 0 itu kan genap ya. Jadi ada bilangan bulat yang genap, berarti nilainya benar. Kalau mau ditulis pembuktiannya, yang nomor 1 tadi itu kan salah. Berarti masih ingat tadi kalau untuk setiap tapi salah, kita menggunakan counter example. Jadi tunjukkan aja satu aja yang bikin gagal gitu ya. Pilih bilangan yang non genap. Itu bilangan ganjil gitu. Ada 3 elemen Z, 3 bukan bilangan genap gitu. Terus yang nomor 2, sini kan benar. Kalau ada dan benar berarti tinggal tunjukkan aja bendanya berapa. Boleh 2, boleh 3, boleh 2, boleh angka 4, boleh angka 100, macam-macam. Banyak contohnya ya, tapi cukup satu aja. Nomor 3, semua bilangan bulat bukan bilangan genap. Semua bilangan bulat bukan bilangan genap. Apakah semua bilangan bulat itu bukan bilangan genap? Enggak kan? Kan ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi kalau dikatakan semua bilangan bulat itu tidak genap, ya salah. Karena ada kok yang genap gitu, ya kan? Tunjukkan yang genap gitu. Kalau ini tadi kan Anda menunjukkannya, misalkan yang ini kan karena ini semua NPN, semua bilangan bulat katanya genap. Maka di sini counter example-nya atau contoh penyangkalnya tadi counter example ya. Contoh penyangkalnya Anda bisa pilih N-nya adalah 3 gitu. Kenapa? Karena 3 kan ganjil gitu. Nanti dilanjutkan sendiri kalimatnya ya. Tapi kalau yang di sini untuk setiap n negasi Pn. Jadi setiap bilangan bulat bukan bilangan genap dan ini salah. Maka counter example-nya adalah justru pilih yang n-nya genap. 4 misalkan. 4 ini loh bilangan bilangan bulat. Tapi dia genap tuh gitu. Berarti kan menyangkal kalimat ini. Gitu. Jadi terbukti bahwa ini kalimatnya bernilai salah gitu ya. Jadi tidak ini nomor 3, setiap bilangan bulat bukan bilangan genap itu salah. Ada kok yang genap gitu ya. Nomor 4, tidak semua NPN. Nah, tidak semua bilangan bulat dinalar ya. Tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Tidak semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Benar. Karena memang nggak cuma bulat toh di bilangan genap di bilangan bulat itu. Ada yang genap, ada yang ganjil. Jadi memang tidak semua bilangan bulat itu adalah bilangan genap. Nah, gitu. Beda ya. Coba menggeser negasi saja ternyata membuat maknanya menjadi sangat berbeda dan nilai kebenarannya juga berbeda. Maka hati-hati dalam menggeser dan meletakkan kuantornya. Ini akan sangat berbeda gitu ya. Tuh ini benar. Nomor 5, ada N negasi Pn. Ada bilangan bulat yang tidak genap. Ada bilangan bulat yang tidak genap. Benar kan? Memang ada kan bilangan bulat yang tidak genap? Ya kan? Ada berapa? Ya 3, 9. Itu kan tidak genap. Ada kan berarti gitu. Jadi benar. Nomor 6, tidak ada bilangan bulat yang genap. Tidak ada bilangan bulat yang genap. Jelas salah, wong ada kok. Ya kan? Ternyata kan ada gitu. Ternyata kan ada lah. Kalau di sini negasi ada tapi salah, berarti kan sebenarnya ada. Maka pembuktiannya kita tinggal tulis bendanya. Kan ada. Ini kan tidak ada tapi salah. Berarti kan sebenarnya kan ada. Berarti kita tulis bukti ada gitu. Ada N sama dengan 4 elemen Z. Sedemikian hingga N adalah bilangan genap. Ini jangan N, ini 4. 4 adalah bilangan genap. Gitulah gampangnya ya. Kalau ini tadi misalkan ada bilangan bulat yang tidak genap. Ada bilangan bulat yang tidak genap. Benar kan? Ambil aja berarti buktinya. Berarti buktinya ada N sama dengan berapa tuh? N sama dengan
berapa lah, ambil aja 1 ya, 1, ambil aja 1, 1 ya, n-nya adalah 1, n-nya 1. Kalau n-nya 1 berarti kan dia ganjil. Iya bener ya, gitu ya. Ada n sama dengan 1 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kalau ini Anda amati, ini biar saya hapus dulu. Kalau Anda amati di sini ada bentuk yang sebenarnya dia berbeda, tapi ternyata nilai kebenarannya itu sama. Nah, masih ingat nggak? Ada dua bentuk proposisi, dulu ada dua bentuk proposisi yang kalau nilai kebenarannya sama persis dari atas sampai bawah gitu ya, maksudnya dari urutan tabel-tabel kebenaran itu berarti kita sebut kedua bentuk proposisi tersebut adalah dua bentuk proposisi yang ekuivalen, gitu kan? Masih ingat kan? Nah, Anda bisa lihat di sini ini ternyata ini mana ini? S ini, nah ini dia ini ternyata ekuivalen dengan yang nomor 6. Nah, ya kan? Ekuivalen dengan yang nomor 6. Sedangkan untuk yang nomor 4 dia ekuivalen dengan yang nomor 5. Sama-sama benar, sama-sama salah, ya kan? Padahal kan posisinya kan berbeda gitu, kuantornya juga berbeda. Nah, ini ternyata ada suatu teorema yang memang mewakili kondisi ini. Yang pertama, kalau ini Anda sudah jelas paham ya. Kalau yang pertama ini kan namanya hukum double negasi atau negasi ganda, double negation, negasi ganda. Itu juga berlaku otomatis di sini karena memang ini kan sudah masuk ke logika kuantor, ini kan sudah naik status gitu kan ya. Jadi kalau kita punya double negasi, Anda tetap bisa membuang negasinya gitu. Kemudian untuk yang teorema yang kedua adalah negasi yang diletakkan di depan kuantor universal akan membuat kuantornya berubah menjadi sebaliknya, menjadi kuantor eksistensial. Tapi negasinya juga diberikan kepada proposisinya, fungsi proposisinya. Jadi di sini negasinya ini kasarnya ya, negasinya ini diberikan kepada ini dan juga diberikan kepada ini. Tapi karena negasi kuantor universal itu adalah eksistensial, maka dia bentuknya tinggal eksistensial saja. Demikian juga dengan yang nomor 3. Teorema yang ketiga, kalau ada negasi dari ada, maka dia ini bisa otomatis berubah menjadi untuk setiap, karena maknanya sama. Kemudian PN-nya juga dinegasikan. Jadi ibaratnya kayak distributif gitu ya. Jadi kebalikannya. Ini Anda bisa lihat menalar teorema ini dari contoh ini tadi, S, B, BS ini tadi ya. Sambil diulang-ulang lagi penjelasan saya tadi tentang yang ngomong setiap bilangan bulat tidak genap, tidak setiap bilangan bulat genap, itu kayak gitu-gitu diulang ya, bisa gitu. Nah, Anda bisa juga latihan di sini. Anda cek sekali lagi pemahamannya, tapi saya berikan contoh proposisi yang sedikit berbeda, di mana di sini saya punyanya adalah SN dan SN itu dan SN ini N dan SN ini N-nya adalah bilangan yang dapat dibagi 3. Silahkan Anda tulis kalimatnya, kan mirip ya kayak yang tadi, tinggal ditulis kalimatnya. Setelah itu Anda cek nilai kebenarannya, mestinya akan ketemu pola yang sama, karena di sini juga berlaku teorema yang seperti ini tadi. Anda bisa latihan tulis ulang di bukunya masing-masing ya, terjemahan kalimatnya seperti apa. Kemudian cek nilai kebenarannya, tulis alasannya, tulis buktinya kalau perlu di sampingnya. Itu nanti yang akan sangat membantu Anda untuk bisa memahami ke belakang kalau memang tadi yang di slide sebelumnya tadi masih bingung. Kalau di slide sebelumnya tadi sudah paham, ya sudah beres. Slide ini Anda boleh tinggalkan. Kalau enggak, kalau yang tadi itu belum fasih atau masih agak bingung-bingung dikit, silakan diulangi lagi di sini gitu ya. Terapkan penjelasan yang tadi pakai contoh yang ini gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk translasi bentuk simbolik ke kalimat dan sebaliknya saya sambung di video yang berikutnya.